Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdullah Nabi rahmatilladzi la nabi wal rasul ba'dah wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita dan saya masih melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk mengkaji sabda Rasul dalam hadis-hadis beliau. Semoga niat baik kita menambah amal ibadah kita, ilmu dan iman kita yang insyaallah semakin menjauhkan kita dari segala penderitaan baik dunia maupun akhirat, diberkahi seluruh kehidupan kita, diampuni dosa kita dan diberikan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Juga kita niati yang thalabul ilmi i'tikaf, ya, kita berada di rumah yang suci dan mulia ini. Saya beberapa minggu yang lalu itu sama Pak Min bertemu dengan putranya Pak Maksum, Kiai Maksum Bondowoso. Lama sudah ketemu, saya kepangling ketemu, kok besar sekarang ya. Kiai Maksum itu dulu yang termasuk membackup Prabowo Sandi Bondowoso. Alumni bentar juga sudah meninggal, tapi anaknya juga alumni. Tanggal 3 Juli itu saya diminta untuk ngisi di sana. Waktu saya sudah mengiyakan. Ternyata sehari berikutnya dapat surat dari Unida. Darussalam Gontor. Saya diminta hadir karena ada peresmian pengukuhan gelar Profesor Guru Besar pada rektor yang baru itu, Fahmi Sarkasi. Terpaksa saya batalkan yang sana lagi. Ternyata kemarin dapat surat lagi yang di Gontor itu ya, tanggal 10 ya. Saya nggak tahu nanti Pak Min biar muntak kalau saat ini masih bisa ya mungkin ke Bondowoso, belum pernah saya ke Bondowoso, ke pondoknya itu ya. Sehingga barangkali kita ada yang ingin ke sana, nginap di sana satu malam ya, tanggal 2-nya berangkat, nginap mungkin pagi sampai selesai ngaji pulang ya. Nanti coba dengan Pak Min bicara gimana ya. Sambil lihat pondoknya juga apalah katanya siru fil ardi kul sir
banyak. Itu kan diperintahkan untuk menjelajahi bumi, tapi bukan untuk hura-hura, ya. Untuk mencermati ciptaan Allah tentunya. Yang itulah yang namanya tafakkur. Dan kita, istilah kita terbalik, tadabbur alam, ya. Tadabbur itu Al-Quran, kalau alam itu tafakkur alam. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Afala yatafakkarun madza khalaqas samawati dan selanjutnya. Tadabbur afala tadabbarun Al-Quran. Ya, kemudian kajian kita hari ini hadis 1623 ya. Ya. Dipanjang saya bab fadhail para sahabat ini ya, panjang ya. Hari ini babun min fadhaili Abi Musa wa Abi Amir al-Asy'ariyaini. Al-Asy'ariyaini. Jadi di antara keutamaan atau kelebihan Abi Musa al-Asy'ari dan juga Abi Amir al-Asy'ari. Jadi dari suku Asy'ari dua-duanya radhiyallahu anhu. Ya. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berasal dari Abi Musa al-Asy'ari ini tadi radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun fil syi'ranah. Dan dia nazil asal maknanya turun, tapi dalam perjalanan ini namanya mampir. Ya. Dia mampir di tempat namanya Syi'ranah. Syi'ranah itu kalau dari Masjidil Haram kurang lebih jaraknya 23 kilo. 23 kilo ya. Yang jalan menuju ke Arafah, setelah Mina nanti belok kiri agak jauh, terus ke kanan itu Syi'ranah. Syi'ranah itu salah satu mikotnya orang Mekah atau orang yang sudah berada di Mekah kalau melakukan umroh. Ya. Sebenarnya kalau dari Mekah yang penting keluar dari tanah haram semuanya bisa jadi mikot ya. Namun yang disiapkan dibangun dengan sarana yang memadai itu yang paling jauh ya Syi'ranah ini ya. Dan nanti yang terdekat adalah Tan'im, itu lengkap anunya sarana-sarananya. Tan'im jalan menuju Madinah. Kalau Syi'ranah ini jalan menuju Taif, dari antara Mekah ke Taif ya, berlawanan dengan Madinah. Kalau ke arah barat yang dekat itu namanya Hudaybiyah, tapi lebih jauh daripada Tan'im tadi ya. Jadi kalau mau umroh orang di Mekah atau penduduk Mekah atau kita sudah di Mekah mau umroh lagi, itu keluar tanah haram ke tempat-tempat yang sudah disediakan tadi sarananya itu terutama ya. Tapi sebenarnya pokok keluar dari tanah haram bisa dijadikan sebagai mikot. Jauh dari rumah nggak boleh. Orang Mekah mau umroh langsung dari rumah langsung ke Masjidil Haram, tidak, harus keluar dulu. Ya. Kalau haji itu baru boleh. Kalau haji penduduk Mekah itu ya dari keluar langsung labbaik Allahumma hajjan menuju Arafah. Begitu semua haji yang sudah di Mekah tidak mencari mikot lagi ya, dari tempat pondokannya labbaik Allahumma hajjan ya.
Ji'ronah itu dulu asalnya terkenal dengan air tawarnya. Kalau Zamzam terkenal dan barokahnya, ini air yang menyegarkan itu. Air itu. Sehingga dulu asalnya ya menjadi sumber untuk dibawa ke Mekah air Ji'ronah itu. Sekarang kelihatannya tidak dirawat sumurnya, itu sudah menjadi sumur tua. Karena Mekah itu suplai airnya dari Taif, lebih jauh sebenarnya, tapi dari atas ya, dari atas kan langsung ngalir sendiri kira-kira begitu. Ya. Yang sumur kesukaan itu gimana ya? Apa? Sumur Teheran. Itu di Madinah. Yang asalnya miliknya orang Yahudi tuh, ya, itu dibeli separuh, kemudian yang punyanya Pak Utsman digratiskan, yang separuh Yahudi akhirnya nggak laku, akhirnya dijual sekalian begitu. Ya. Baidai wa huwa nazilun bil Ji'ronah. Waktu Rasulullah mampir di Ji'ronah, ya. Baina Makkah dan Madinah kelirnya. Ini ada di bawah ada bukan itu baina Makkah wa Taif posisinya itu. Wa ma'ahu Bilal. Dan bersama Rasulullah muadzinnya itu Bilal. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun. A'rabi itu Arab Badui ya. Kalau Arabi orang Arab, kalau A'rabi seorang Arab Badui ya. Jamaknya A'rab. Arabiyun Jawanya Arab saja ya. Ini seorang Arab Badui faqal ya. Ala tunjisli ma wa'adtani anjaza yunjiju melaksanakan ya, kurang lebih maknanya tidakkah kau laksanakan janjimu apa yang telah kau janjikan kepadaku. Dengan kata lain, apa tidak kau tepati janjimu kepadaku. Ini kata Arabi itu ya. Faqala lahu absyir. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, absyir. Absyir maksudnya bergembira kalian gitu. Di sini di bawah absyir bi qurbil qismah awis tawab jazil al-sabr. Maksudnya ya, bergembira kamu dengan pembagian. Karena misalnya waktu perang Taif Hawazin itu harta rampasan dibagi di Ji'ronah di sini. Ya. Bisa jadi konteksnya saat itu, bisa jadi waktu lain. Atau paling tidak kalau kamu sabar, kamu sudah mendapat pahala yang besar. Ya. Faqal qad aksarta alayya min absyir. Ternyata nekat ya. Makanya Badui itu berkata, sudah banyak sekali atau bersering kali engkau itu Muhammad. Jawabnya bergembiralah dengan pahala atau dengan tadi ya. Fa'aqbala ala Abi Musa wa Bilal. Maka setelah menjawab oleh Rasul seperti itu, dia pun mendatangi Abi Musa dan Bilal. Kahaiatil wadban, sebagaimana
keadaan orang yang lagi marah, mangkel gitu begitu. Faqal, maka dia pun raddil busra wa radda ini fi'il apa amarnya radda ya, rudda mestinya ini radda. Raddal busra fa aqbala antuma, maka apa raddal busra, kembalikan kemana pada situ raddal busra. Kemudian dia mengambil Abu Musa dan Bilal dengan sikap seperti orang yang marah. Maka Rasulullah SAW berkata, ia telah menolak berita gembira. Oh ya. Oh, jadi ini Rasulullah yang bersabda ini, karena dia dalam keadaan marah, maka Rasulullah bersabda, raddal busra fa aqbala munifaqbila harokatnya ya. Jadi apanya atau radda ya, keduanya enggak satu, dia menolak. Rasulullah kan absir gitu. Dia enggak mau, dia kan marah kan, dari dulu kok absir saja ya, gampangnya begitu. Maka Rasulullah bersabda ya, dia telah menolak ya berita gembira itu. Fa'aqbala antuma, maksudnya fa'aqbila, ini perintah kepada dua orang sahabat Rasulullah, yaitu dari Abi Musa dan Bilal tadi. Maka dia perintah untuk datang, antuma, kamu berdua. Qala qabilna, baik duanya Ali dan Abi Musa mengatakan baik, kami akan datang atau kami menerima panggilan kamu, engkau ya Rasulullah. Summa da'a biqatahin fihi ma'un, dan Rasulullah minta dihadirkan ya, qadah itu tempat air minum ya, minta agar didatangkan atau dibawakan tempat air yang sudah ada air di dalamnya. Fa ghassala yadayhi wa wajhahu fihi, maka Rasulullah pun membasuh atau mengusap mencuci tangannya dan wajah beliau di dalam tempat air itu. Wa majja fihi, wa majja fihi ya, majja di sini maknanya roma, apa dilemparkan ya, mungkin melemparkan, isinya apa airnya mungkin di apa namanya ya. bukan tempatnya dilemparkan ya, airnya. Tsumma qala ishraba minhu, Rasul bersabda kepada Ali dan Bilal tadi, minumlah kalian berdua dari tadi itu air tadi, yang tadi pakai nyuci tangan Rasulullah dan wajahnya tadi. Wa afrigha ala wujuhihima, wa afrigha ala wujuhihikuma ya, wa nuhurikuma. Afrigha itu artinya tuangkan, hasilnya kosongkan, asal maknanya gerujukkan, barangkali begitu ya. Afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, kemudian air yang tersisa tadi ya, apa siramkan kepada dua wajah kalian. Wa nuhur itu nahan itu bawahnya leher ini, pangkalnya leher. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian berdua. Fa akhadhal qadah,
Maka dua-duanya pun mengambil tempat air tadi, fa'ala, kemudian melaksanakan yang diperintah Rasul tadi, suruh minum dari keduanya dan menyiramkan sisanya itu ke wajah mereka berdua dengan sampai ke leher dan naharnya. Fa'ala, melakukan itu. Fanadat Ummu Salah min wara'is satr. Maka Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah itu? Salah satu istri Rasul ya. Min wara'is satr, di balik hijab, mungkin di balik tembok ya. An afzila li ummikuma fa afzala laha minhu ta'ifatun. Ternyata kata Ummi Salamah ini ya, kira-kira berikan sisa keduanya itu kepada kedua ibumu. Jadi Ummi Salamah ya, meminta kepada dua orang tadi, Ali dan Abu Musa, agar menyisakan air tadi untuk kedua ibu mereka berdua. Fa'afdhala laha minhu ta'ifatun. Fa'afdhala laha minhu ta'ifatun. Maka keduanya melaksanakan itu dan masih ada sisa yang diberikan kepada Ummi Salamah. Laha ini kepada Ummi Salamah ta'ifah. Ya. Yang Badui tadi enggak jawab Apa? Yang Badui itu orang Badui kan. Jadi kan yang memberikan contoh aja ya. Jadi dengan halus Pak, dengan halus. Jadi tadi kan dia nggak mau Rasul absyirah saja, terus diberikan sahabatnya dua itu semuanya patuh pada Rasul kan, ya, patuh pada Rasul. Jadi tidak langsung ini loh contohnya sahabat itu kayak ini gitu gampang gitu ya, ketiru niki ya, gitu. Jangan bantah seperti tadi. Ya. Ya. Bahkan biasanya malah mereka berebut air yang habis dipakai Rasul itu dipakai ya berebut ini. Ya. Ya. Ini tadi kan habis dipakai untuk mencuci tangan dan Rasul suruh minum kan ya. Dipakai minum juga ya. Jadi sahabat Rasul seperti itu, ini Badui ini kok sombong banget kira-kira begitu gampangnya itu ya. 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 Akhrajul Bukhari fi Kitabil Maghazi. Ya. Bab perang, babu Ghazwati Taif. Ya, babnya tentang perang Taif ya. Fi Syawal sanata tsamanin, di bulan Syawal, di bulan yang lalu ya. Tahun ke-8 Hijriah. Karena apa kok tahun 8 Hijriah? Karena tahun itulah Mekah itu bisa dibebaskan. Ini sebelum, jadi ini berarti setelah perjanjian Hudaybiyah. Iya. Ya. Padahal mestinya ya perjanjian itu berlaku 10 tahun. Ya. Itu baru tahun 6 Hijriah. Ya. Jadi ini berlaku sampai tahun 16 Hijriah. Tapi ternyata hanya malam jangka 2 tahun Jazirah Arabia semua sudah masuk Islam. Hanya Mekah langsung. Ternyata orang Mekah juga menunggu juga. Menunggu apa? Jadi menurut kepercayaan mereka, kalau nanti Jazirah Arabia itu ikut Muhammad, berarti Muhammad itu benar sebagai seorang nabi. Maka begitu 2 tahun akhirnya Rasulullah kan konsentrasi dakwahnya tidak diganggu orang Mekah kan. Jazirah Arabia datang sendiri ya. Apa namanya itu, bahkan orang Nasrani datang sendiri ya. Ternyata semua masuk Islam. Nah, terus terbukti maka sudah nggak ada perang lagi waktu penaklukan kota Makkah, karena mereka sudah melihat tanda kebenarannya itu. Jadi sebelum itu mereka ternyata mungkin sudah tahu dari siapa, pemerintah nggak tahu ya. Jadi kalau Jazirah Arabia sudah ikut Muhammad, itu berarti Muhammad itu benar, dan itu tinggal ikut saja kira-kira begitu ya. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah ada perang
Oh, tapi belum Pak, belum terjadi, belum. Yang dengan orang Masih agak panjang ya, tidak langsung tahun itu ya. perang yang sama dengan Persia itu pada saat Jabir. Pada masa Umar, Oke. Persia itu Umar, pada masa Umar, jauh lagi itu ya. Yang itu tuh Umar bin Khattab mencari panglima perang. Panglima perangnya dicari di mana? Carinya di Masjid Nabawi. Setelah sholat jamaah itu, dia mencermati di antara mereka itu siapa yang pantas kita itu. Nah, ternyata Umar memilih seorang namanya Nu'man ibn Mukrin namanya, Nu'man bin Mukrin. Ya. Kemudian dia ini ditawari jabatan kalau sekarang kira-kira begitu. Dipanggil Jokowi waktu itu dikasih jabatan. Dan jawabnya aneh. Jawabnya apa? Kalau jabatan itu di posisi yang basah, jangan kau tawarkan kepadaku. Apa itu posisi basah itu? Ngon duit kalau di sini Indonesia misalnya bagian apa yang ngon duit itu bagian apa Bu? Mungkin pajak, BUMN, ya itu ya. Jangan kau tawar kepadaku. Jawabnya. Tapi kalau jabatan itu untuk mati jangan Allah berikan. Jadi yang memberi syarat jabatan itu malah orangnya Pak. Kalau sekarang kan jabatannya ada syaratnya, bintang 3 misalnya, bintang 4, pengalaman panglima teritorial itu kalau tentara ya. Oh, kalau mungkin polisi, udah pernah jadi Kapolres dan Kapolda dan lain sebagainya ya. Ini tidak. Nu'man bin Mukrin memberi persyaratan kalau kau berikan posisi yang di sana banyak duit, dan begitu gampangnya, jangan kau tawarkan kepadaku. Tetapi kalau untuk mati di jalan Allah, berikan. Jadi pas pilihannya itu. Kemudian benar-benar dikirim memimpin pasukan ke Persia tadi. Persia. Berapa pasukannya saat itu? Hanya 25.000. Nah, musuhnya hanya 6 kalinya. 150.000. Dan Iran saat itu sudah siap dengan pertempuran. Iran itu sampai belakangnya itu dibuat parit, dibakar, jadi nggak bisa lari maksudnya tentara Iran itu. Tapi itu akhirnya bisa dikalahkan ya. Jadi berapa itu ya? 6 kali lipat itu kan 600% ya. Itu yang perang Persia tadi ya. Ini tadi Pak Min saya cerita tentang tawaran ke Darul Islah ya namanya pondok ini. Pondoknya Pak Toha. Al-Islah ya. Ternyata gontornya yang ditunda ya. Ditunda seminggu, jadi tanggal 10 ya. Iya, barangkali ya Kabarnya di antara bapak-bapak rame-rame ya. Nginep kan Pak berarti ya? Ya nginep 1 malam bersana ya. Jadi Gondor ngirim kemarin ditunda tanggal 10, asalnya tanggal 3 itu. Ya. Ini Ghazwah apa namanya? Tadi itu Ghazwah Persia ya. Kalau yang tadi Taif tadi ini justru terjadi terbalik Pak di sini. Taif dengan Hawazin itu ya.
Saat itu baru menaklukkan kota Mekah. Jadi Jazirah Arabia sudah dikuasai. Ya, ya. Nah ini tinggal kantong-kantong kecil. Kemudian tentu muncul kesombongan, apa tinggal sisa-sisa kayak gini. Ternyata awal mulanya dipukul mundur. Rasulullah beserta pasukannya itu. Walaqad Nabi Badrin. Lawan berarti bahwa matina katsira wa yauma Hunain id ajabatkum kasratukum walam tunum syai'an. Wa dzaqat an bima rahabat itu ada dalam surat At-Taubah itu. Sungguh Allah telah memenangkan kamu di dalam perang Badar. Yang perang Badar itu Islamnya hanya sepertiga kan saat itu. Ya, orang musyrik Mekahnya 1000 lengkap dengan persenjataan. 300 enggak lengkap dengan senjata lagi yang 300 itu. Ya. Karena asalnya hanya untuk mencegat kafilahnya siapa? Kafilahnya Pak Abu Sufyan. Dia menang. Di sini terbalik karena tadi a'jabatkum kasratukum, kamu merasa bangga dengan jumlahmu yang jauh lebih besar. Kalau nggak 10.000 yang diajak ke Taif itu, jadi enteng kira-kira begitu. Ternyata akhirnya dipukul mundur, Rasulullah pun terluka-luka saat itu. Ya. Karena dihujani batu orang Taif itu, Allah mengingatkan itu, sehingga bumi pun terasa sempit buat kalian. Baru setelah itu menurunkan pasukan langit ya, kepada orang beriman, juga memberikan ketentraman. Hanya nomor ayatnya lupa saya itu. Ada di dalam surat At-Taubah. Nah itu, Hunain itu bagian dari Taif itu. Ya. Penduduknya namanya Hawazin. Jadi suku Hawazin yang di Hunain itu. Ya. Sekarang ini adanya tentara-tentara wanita itu di mana? Tentara apa, Pak? Tentara perempuan. Tentara perempuan. Tentara perempuan. Ya. Ya, zaman Rasul juga ada, Pak, tapi tidak di front tempur, tapi di bagian merawat para yang luka-luka itu. Jadi bagian belakang, Pak, ya. Mungkin juga termasuk juga menyediakan makanan dan lain sebagainya. Ya. Jadi tempurnya tetap yang laki, tapi mendukung pasukan tempur dengan sarana yang dibutuhkan itu. Ya. Ya. Jadi ada seperti itu. Hanya saja sebenarnya tidak wajib, tidak sampai tingkat wajib untuk perempuan itu. Ya. Tapi boleh. Ya, kalau itu untuk mendukung pasukan tempur tadi. Ya. Kalau diwajibkan ini yang nggak benar. Ada juga ya seorang ibu yang maju ke medan tempur. Pertama kan anaknya sahih, ketika lagi kan beliau juga sahih. Saya lupa namanya. Seorang ibu. Seorang perempuan. Nah iya. Ya. Waktu perang apa, Pak? Ini sudah di setelah Rasulullah. Saya tidak lupa namanya. Ya. 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 Yang jelas tidak sampai wajib kalau orang apa nih, yang wanita itu. Ya. Jadi semacam pendukung lah, pendukung di barisan belakang. Sementara waktu perang Badar itu setelah habis perang kan ada perselisihan juga itu. Ya. Yang muda-muda di medan tempur pada front terdepan, yang tua-tua di belakang itu. Ya. Tapi saat itu kan masih pertama kali, jadi syariah tentang
ghanimah itu belum turun secara sempurna, sehingga Rasulullah untuk memberikan semangat tempur kepada mereka, maka siapa yang berhasil membunuh musuh, dia berhak untuk mengambil seluruh miliknya musuh itu. Ya. Nah yang tua tadi belakang nggak sampai membunuh kan ya, nggak sampai membunuh, jadi nggak bagian, gampangnya kan begitu. Nah itu menjadi protes juga sampai turun surat Al-Anfal itu, ya salnakul anfalillahi war rasul. Sekarang dikembalikan kepada Rasul. Hasil perang itu, ghanimahnya, rampasnya berikan kepada Rasul. Nah, baru Rasul nanti yang membagikan. Itu haknya hak Allah dan Rasul. Ya. Sehingga ada pembagian, yaitu yang berapa persen? Khumus itu 20%. 20% itu untuk yang membunuh tadi, ya. Dan masa Umar dirubah, itu kan disebut dengan al-mutaghayyirat, ya, dalam istilah apa ilmu sekarang kan ilmu apa ya, ilmu Al-Quran lah kalau sekarang barangkali. Ada hukum-hukum yang tetap tidak berubah, seperti sholat 5 waktu tetap tidak berubah, yang al-mutaghayyirat itu yang seperti itu, ya, yang bisa berubah karena situasi dan kondisi. Mulai masa Umar bin Khattab, tentara itu digaji. Ya, jadi yang namanya ghanimah tadi itu akhirnya dimasukkan ke Baitul Mal, dan tentara digaji termasuk berangkat biaya perang, ya seperti sekarang negara gitu, ya. Itulah diantara ijtihadnya Umar bin Khattab, ya, itu. Jadi pasukan digaji, bukan lagi tergantung dapat rampasan berapa dari gaji, ya. Makanya Umar sering disebut juga yang ahli masyarul amsar dalam bahasa Arab, yaitu telah banyak membangun kota dan administrasinya tadi, termasuk penggajian tadi, ya. Namun demikian, beliau itu pernah lupa nangis saya. Beliau nangis. Inna azab rabbika lawaqi. Itu surat apa itu? Wah, azab Allah pasti akan datang. Ternyata sampai berhenti nangis, nggak bisa berhenti nangisnya. Sampai ada seorang sahabat yang lain, lupa saya namanya. Kenapa kau mesti nangis? Bergembiralah kau berjasa besar dalam termasuk membangun kota-kota tadi dan sebagainya. Dan jawabnya apa? Ya, jawabnya saya hanya takut azab memang. Ya. Bagaimana juga azab itu ancaman yang terberat, terbesar, ya. Dan itulah harus menjadi rambu-rambu buat kita dalam berbuat apapun. Di sana ada azab itu. Jadi dia nggak peduli dengan apa saya berjasa atau tidak, dengan kata ini sudah melupakan, tidak merasa berjasa. Yang penting saya hanya takut kepada azabnya Allah itu, ya. Kalau Abu Bakar melihat burung terbang habis jadi khalifah itu, langsung ingat juga itu. Ingatnya apa? Tuba laka ya ta'ir, sungguh bahagia engkau jadi burung, kok enggak jadi manusia seperti aku, begitu. Ya. Kenapa?
ta'kulu min rizqillah wa laisa 'alaika hisab. Kamu bisa makan itu karena rezeki dari Allah, tetapi kamu tidak dihisab. Burung, sapi biar makan tanamannya orang kan nggak ada hisab kan, iya, nggak nanam makan tok, nggak dihisab. Sementara kami yang sudah terlanjur jadi manusia, halaluna hisab, yang halal saja kita masih dihisab. Wa haramuna azab, paling haram kita harus diazab. Itu awal Abu Bakar sebagai khalifah itu pidatonya adalah itu deh. Aku bukan yang terbaik di antara kamu dan lain-lain itu. Ya. Sementara menjelang akhir dia sudah merasa usia lanjut itu dia minta kepada dua putra putrinya, yang satu Aisyah, satu lagi saya lupa saya namanya ya, untuk mengaudit hartanya. Jadi untuk mengaudit hartanya, ya, apa yang tambah selama saya jadi khalifah. Jadi selama jadi khalifah berapa tahun itu, coba cekkan rumah apa hartaku, apa yang tambah, dan kalau ada tambahan kembalikan ke Baitul Mal. Sekarang baru jabat berapa bulan udah berubah ya. Sekarang ya. Anggota DPRD aja petok wis ya. Yang gajinya nggak tahu ukurannya apa ya, nggak ukuran PNS, nggak ukuran ini, nggak ukuran ini, yang beda ya. Ya bahkan suruh ngaudit. Ada nggak itu tambahannya kira-kira? Ada? Dan nggak ditemukan, kecuali adanya apa katanya? Ya, tali pengikat unta itu. Dulu waktu sebelum bapak nggak punya ini kok ada di sini. Namun demikian kembalikan ke Baitul Mal. Tali pengikat unta itu membaliknya ke Baitul Mal. Itu luar biasanya ya, mereka jadi pejabat ya. Sekarang seringkali dirangkap antara pejabat dan penjahat ya. Ya. Kalau ada kesempatan gimana ya, yang menteri sosial itu seperti itu ya, menteri sosial, menteri sosial dia ya. Luar biasa ya. Itulah ajaran Islam. Memang anehnya kan masih aja dimusuhi aja Islam ya, kebaikan seperti itu ya. Baik, hadis berikutnya, haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu, masih sama Abu Musa qal, dia berkata, lamma faraghan nabiyyu min Hunain, ini Pak. Rasulullah selesai dari perang Hunain itu di bagian Taif ya. Ba'atha Abu Amir ala jaisin ila Autos. Maka Rasulullah pun mengutus Abu Amir, ini Al-Ansari juga tadi, Abu Ansari, diutus dengan bawa pasukan tapi ya, ala jaisin ila Autos, membawa pasukan, bawa tentara menuju daerah Autos. Autos ini juga bagian Taif, wadin bidiyari Hawazin di sini. Jadi sebuah lembah ya, di kampungnya kaum Hawazin, penduduknya Hunain itu. Falakia Duret Semah ya. Maka bertemulah di sana dengan Duret ibn Semah. Jadi sampai saya langsung bertemu pasukan apa namanya tadi, pasukan orang Hunain tadi. Panglima Fukutilah Duret, langsung bisa dibunuh kepala pasukan mereka.
wa hazamallahu ashabahu, dan Allah pun mengalahkan pasukannya Duret itu. Jadi penuh, kemudian bisa dikuasai pasukannya. Qala Abu Musa pun berkata, wa ba'atsani ma Abi Amir, dan aku juga diutus bersama Abi Amir itu. Farumiya Abu Amir fi rukbatai. Nah saat itu Abu Umar itu rumia itu kalau sekarang ditembak. Saat itu dipanah. Farumiya Abu Amir fi rukbatai, di dua rukbah itu antara paha dan kaki lutut, antara kaki dan bawahnya lutut. Jadi dua lututnya kena panah begitu. Romahu Jusamiun, yang ditembakkan Jusami. Jusami ini nisbah kepada suku Jusami. Jadi ditembak oleh seorang suku dari Jusami bisahmin. Sahmin itu anak panah itu sahmin. Sahmun juga saham juga sahmun juga ya. Asbatahu fi rukbatahi, kemudian panah itu nancap terus di lututnya, kedua lututnya. Fantaha itu ilahi, ya aku menjumpainya, itu datang kepadanya. Fakultu ya am, saya mengatakan ini Abu Musa tadi ya, hei paman, man roma, siapa yang menembakmu, yang memanahmu kamu itu? Fa asyara ila Abi Musa, dengan beri isyarat kepada Musa, faqala, dengan mengatakan zaka qatilul ladzi ramani, itu loh orang itu loh yang memanah kamu tadi, aku tadi. Faqasattu lahu falahiktuhu, aku menuju orang yang memanah tadi, aku kejar dia. Falamma ra'ani wallah, masalah dia melihat aku mengejarnya, dia pun mundur paling. Fattaba'tuhu wa sya'atuhu aku lahu, kemudian aku kejar, aku ikuti dia terus ya. Dan aku katakan kepadanya, ala tastahi, apa kamu tidak malu? Maksudnya kok lari, kok nggak berani perang tanding gitu, kok lari, nggak malu kok kamu? Fakaffa, maka dia pun berhenti ya. Fahtalafna darbatan bisayf, maka kami saling berhadapan langsung dengan dua kali tebasan saif. Apa saif itu? Pak Saifullah nggak ada sini ya. Pedang ya, dengan dua tebasan pedang saif. Faqataltuhu, dan berasa aku bunuh dia tadi itu. Jadi Abu Musa ini akhirnya bisa membunuh si Jusami tadi, yang itu menembak atau memanah, kemudian kena dua lututnya Abu Amir tadi. Summa qultu li Abi Amir, qatallahu sahibak. Kemudian dia memberitahu kepada Abu Amir, ya Abu Amir, Allah telah membunuh ya, musuhmu di khaus, tapi pakai sahibak ya, temanmu yang tadi memanahmu tadi. Qal fanzi' hadha sahma, maka qal ini bisa jadi ini yang dari
Abu Amir dari siapa? Abu Musa bisa aja perintah dari Abu Amir yang kena panah tadi. Kalau dari Abu Amir tentu cabut apa panah ini, anak panah ini. Maka fanaza'tu. Jadi saya dari Abu Amir minta kepada siapa namanya Abu Musa untuk mencabut panah tadi. Fanaza minhul ma, tapi keluarlah air. Dan naza minhul ma, ay dhahara warta wa jarra wa lam qati'. Jadi dari lututnya keluar air. Keluar air. Ya, keluar air. Nabi akhir Nabi Islam. Kemudian dia mengatakan ini apa amirnya, ya buna akhi, saudara, anak saudaraku, jadi anak keponakan maksudnya. Jadi ternyata Abu Musa itu ada hubungan persaudaraan dengan Abu Amir ini karena dua-duanya Asy'ari gitu. Akhir Nabi Assalam, sampaikan salam kepada Nabi. Wa qul lahu istaghfirli, dan katakan kepada Nabi, mohonkan ampun untukku. Jadi kira-kira Abu Amir ini merasa ya hidupnya sudah tidak lama lagi karena kena panah tadi. Dan bisa jadi panah saat itu, panah seperti orang Papua itu kan dikasih racun biasanya. Maka sampaikan sampai Rasul dan mohonkan kepada beliau agar beliau berkenan memohonkan ampun untukku. Ya. Wastakhlafani Abu Amir 'alan nas. Wastakhlafani Abu Amir an-nas. Kemudian Abu Amir pun ya, memilihku agar menggantikan atau mewakili dia dalam memimpin pasukan itu. Famakatha yasiran tsumma mata. Betul, yang merasa tadi ya, dia menyerahkan panglima perang Syi'at itu kepada Abu Musa. Sebentar setelah itu ternyata meninggallah Abu Amir itu. Faraja'tu, maka aku pulang, fatakhaltu ala Nabi fi baiti. Dan pulang aku masuk menjumpai Rasulullah di rumah beliau, ala saririn murmalin, di atas tempat tidur murmal ya. Murmal barangkali yang ada pasirnya apa di sini mananya. Murmal walladhi yunsaju fi wajhi bis'afi wa nahwihi. Jadi ini bukan pasir ternyata, yaitu tempat tidurnya tadi itu yang ditenun ya. Yunsaju fi wajhi ya. Yunsaju digunakan untuk menutup wajahnya, bis'af wa nahwihi. Sa'af itu ya yang jelas bukan kain, tetapi mungkin dari petanaman. Seperti dulu kan Quran kan ditulis pelepahnya kurma dan itu. Jadi sangat sederhana gitu intinya ya. Jadi di ala Nabi fi baiti ala sarin murmalin wa alai firas, baru di atasnya ada semacam kasur itu. Qad asara rimalus sarir bi dhahrihi. Ini rimal lagi, rimal itu sama dari romel ya. Tapi di sini kan bukan pasir, romel itu pasir ya.
Tapi tadi karena sa'af itu bagian dari mungkin ya dari daun apa begitu ya. Dan ini membekas bidhahri Rasul. Karena tadi di bawah kasurnya sampai itu membekas di punggungnya Rasul, wa jambaihi, dan juga jambun itu apa? Sampingnya. Mungkin kemudian juga ini, kemungkinan ini. Ya. Kalau ini berarti sini, mangkib itu. Fa akhbartuhu bi khabarina. Nah, aku beritahukan kepada Rasulullah dengan berita kami, wa khabara Abi Amir, dan beritanya Abi Amir tadi. Wa qal qul lahu istaghfirli. Wa qal, dan dia berkata, Pak Amir tadi pesan kepada saya, katakan kepada Rasulullah salam tadi dan mohonkan ampun untuk dia, untuk Abu Amir tadi. Maka Rasulullah fada'a bima'in fatawadda. Kemudian Rasulullah pun meminta agar didatangkan air lagi, fatawadda, kemudian berwudu dengan air itu. Summa rafa'a yadaihi, kemudian ya mengangkat kedua tangan beliau, faqal, maka beliau bersabda, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abu Amir, Ubaid Abi Amir tadi. Wa ra'aitu bayadha ibtaih, dan karena berdoa angkat sampai dia bisa melihat apa namanya putihnya apa namanya tangan Rasul itu, antara tangan dan dada itu. Sumakon, kemudian masih lagi bersabda, Allah ja'alhu yaumal fawqa kathimin khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah Abu Amir di hari kiamat nanti fauqa, di atas, katsir min khalqiha, di atas sebagian besar dari manusia yang telah Kau ciptakan. Jadi mendoakan agar di hari kiamat diberi posisi yang lebih mulia dari mayoritas umat manusia. Fakultu waliya fastaghfir. Ternyata Abu Musa Mary juga itulah. Maka dia berkata, wali, dan untukku juga ya Rasul, mohonkan ampun untukku. Faqal Allahumma ighfir li Abdillah ibnu Qais dzambahu. Ini maksudnya ya itu tadi, siapa Abu Musa tadi. Ya Allah, ampunilah Abu Musa yang namanya Abdullah bin Qais dosanya, wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karima. Ya. Jadi, dan masukkanlah nanti hari kiamat Abu Musa ini tempat masuk yang mulia, yaitu tentu karena khilni muthalisi wa khirji mukhlasidkan wa sya'alil walakun sultanan nasira, ya tentunya masukkan surga juga. Qala Abu Burdah rawil hadis, Abu Burdah yang perawi hadis ini berkata, ikhdahuma li Abir wal ukhra li Abi Musa. Benar seperti yang kita sampaikan tadi ya. Jadi Abi Amir tadi doanya seperti itu, dimohonkan ampun, kan dan diposisikan di surga di atas sebagian besar umat manusia. Kemudian Abu Musa mohon juga, aku juga mohon ampun, mohonkan ampun dari Allah. Maka didoakan juga ini ya. Dan berarti memang
Menurut Abu Burdah ini perawi hadis, dua orang itu adalah Abu Amir dan Nabi Musa al-Asy'ari. Akhrajahu apa? Al-Bukhari fi Kitabil Maghazi babu Ghazati, ya. Ghazat atau Ghazwah sama Ghazati Autos, bab perang Autos tadi ya, Taif tadi ya, Taif ya. Ya, jadi ini kan fadhail dua orang Abu Musa Abu Amir yang kedua-duanya bukan al-Asy'ari, dan ternyata masih ada hubungan famili juga ya. Satu lagi bab min fadhail hariyin, bab di antara keutamaan ya, suku Asy'ari. Hadis Abi Musa qol, Abi Musa lagi dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini la a'rifu aswati rufqatil asy'ariyin bil Qur'an. Sungguh aku tahu atau kenal suara rufqah itu rombongan rombongan orang-orang Asy'ariyin bil Quran ya. Jadi rombongan orang atau jamaah Al-Asy'ariyin ya, dengan Al-Quran hina yadkhuluna bil lail. Jadi Rasulullah mendengar dan mengetahui bahwa tiap malam ternyata orang-orang Asy'ari itu ya selalu membaca Al-Quran. Ba'arfu manazil min aswatin bil Quran bil lail, dan saya kenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka yang membaca Al-Quran pada malam hari. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, meskipun saya sebelumnya tidak pernah melihat rumah-rumah mereka ketika mereka siang hari. Jadi dengan tadi Rasulullah itu tidak kenal rumah mereka, tapi waktu malam hari baru kenal dari suaranya baca Al-Quran itu. Jadi belum pernah berkunjung ke rumah-rumah mereka waktu siang hari kira gitu. Wa minhum hakim, di antara mereka adalah hakim. Hakim itu apa nama orang, apa hakim yang punya banyak hikmah ya. Coba saya lihat keterangan di bawah ada apa enggak. Orang yang bijaksana. Ya, itu kalau sifatnya. Wa min hakim sifatun hikmah li rajul minhum alima ala rajul min al-asad. Ya, jadi orang yang hakim itu bahasa Indonesia kan terjemahnya yang bijak tadi, yang bijak. Tapi di Indonesia bijak itu kan ada kebijakan, ambil kebijakan itu malah biasanya melanggar aturan. Hakim ini mesti benar, tidak mungkin salah, karena dengan hikmah. Hikmah itu kebenarannya lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu itu masih bisa salah, bisa benar, bisa salah. Tapi hikmah itu pasti benar. Makanya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapapun yang mendapatkan satu hikmah saja itu baru mendapat kebaikan yang amat sangat banyak sekali. Contoh Luqman, tahu Luqman? Ya. Itu nabi apa bukan itu? Bukan seorang nabi, seorang apa itu? Seorang tukang kayu. Tukang kayu Luqman itu biasanya. Jadi kayak Pak Jokowi lah ya, toko mebel ya, toko mebel ya. Asalnya dari Sudan itu asalnya. Tapi dia itu laqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah.
Maka ketika Luqman memberi nasihat pada putra-putrinya, itu kebenarannya itu ya wasiatnya sama dengan wasiatnya Allah dan Rasul itu. Yaitu apa? La tusyrik billah itu kan. Inna syirka la dzulmun adzim. Idz qala Luqmanu li apa? Libani ya. Idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunai la inna syirka la dzulmun adzim, sampai syariatnya sudah sama persis. Sama dengan ajaran wasiatnya para nabi karena dapat hikmah tadi. Sekaligus saya memaknai mau'idhah ketika wa huwa ya'idhu, ya, ketika dia memberi mau'idhah kepada anaknya la tusyrik billah. Sehingga saya memaknai mau'idhah itu kalau itu benar-benar tidak salah, pasti benarnya itu namanya mau'idhah. Nah, seperti mau'idhahnya Luqman ini. Karena nasihat itu kadang bisa salah juga kan. Ya. Tapi mau'idhah ini pasti benar. Karena tadi Luqman beri mau'idhah, ternyata mau'idhahnya sama dengan Allah, para nabi dan rasulnya. Ya. Babin hakim, jadi orang sangat kaya dan hikmah. Idza laqiyal khayla au qala aladu, kalau dia itu menjumpai khayl, asal maknanya kuda. Tapi kuda perang. Jadi kalau mereka yang Asy'ariyin ini kira-kira dengan kuda perang gitu. Apa qala aladu, atau jumpa dengan musuh, qala lahum. Dia akan berkata, inna ashabi ya'muruna an tangzuruhum. Sungguh teman-temanku memerintah kami untuk an tangzuruhum. Tangzurun bukan melihat, saya kira di sini, tapi menunggu mereka. Tantadiruhum minal intidhar, ya. Jadi maksudnya ini tunggu, setelahnya yuk bertempur, maksudnya gitu. Tunggu, saya siap-siap. Ini kelebihannya seperti kalau berhadapan dengan musuh dalam kondisi apapun, tunggu sebentar, saya akan menghadapi kalian. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali, ya. Akhbar Bukhari Vital Maghazi Babu Ghazwati Khaybar, ini ceritanya waktu perang Khaybar, ya, dari Asy'ariyin juga. Satu lagi 1626 hadithu Abi Musa qol, Nabi Musa, dari Abu Musa dia berkata, qala Nabi Rasulullah SAW bersabda, idal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi. Juga orang-orang Asy'ariyin itu idza armalu fil ghazwi, ya. Armalu faniyat jatuhum, ternyata armalu itu maksudnya mereka kehabisan bekal. Ada armalu saat kan hanya tinggal apa pasirnya saja, kehabisan bekal yang di sini. Fil ghazwi, dalam perang. Au qalla ta'amu iyalim bil Madinah, atau makanan mereka di kota, di tempat tinggalnya itu tidak cukup untuk keluarga. Iyal itulah keluarga. Iyal itu jamak dari ailah, iyal. Jadi kalau di keluarga mereka sudah ada makanan, hanya sedikit, nggak cukup. Jama'u makana inda min thawbin wahid. Kemudian mereka kumpulkan itu, ya, yang ada, yang sisa itu di thawbin wahid. Thawb asal maknanya pakaian, tapi tempat saja. Makanan yang kurang, sebenarnya sangat kurang dari kebutuhan, dikumpulkan. Sumaktasamu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Dan mereka saling membagi itu untuk mereka di tempat, satu tempat
yang sama, bisawiyah. Jadi mereka tuh apa namanya, tolong menolongnya, ya, solidaritasnya itu seperti itu. Kalau makanan nggak cukup, dan sumber yang lain, ayo kumpulkan. Kalau itu makan bersama, dibagi bersama, dan biasanya gimana nih? Cukup nggak akhirnya? Cukup, biasa menjadi berkah itu ya. Makanya Rasulullah kan juga memerintahkan kita kalau ada makanan, ya, atau tetangga masak guling, apa namanya, dagingnya nggak cukup, paling tidak kuahnya diperbanyak. Jika diberikan itu berkah. Dan memang bisa kita buktikan itu ya. Kita tuh rumah makan dewe-dewe dengan makan bareng. Itu yang habisnya lebih banyak yang makan dewe itu. Tapi makan bareng semuanya kenyang juga, ya, tidak ada sampai kelaparan. Jadi berkah ini. Berikutnya, famini wa ana minhum. Jadi dengan kata lain, ya, sifat mereka itu seperti aku dan aku pun seperti mereka. Jadi artinya memuji Asy'ariyin seperti itu. Jadi memang ajaran Rasul hendaknya kita mengutamakan kira-kira makan bersama, jangan dewe-dewe, ya, kita harus keluarga. Asy'ari, ya. Wah, gak ingat saya Ansar apa bukan ya? Lupa saya Pak dia, Asy'ari. Ini Asy'ari lain dengan Asy'ari ini loh ya. Asy'ari dalam ilmu alam, ilmu akhir itu beda ya. Ya, memang itu asalnya apa, berarti tokoh Asy'ari juga, Bung Salah Asy'ari juga gitu. Pandangan ini kemudian diikuti oleh mereka itu ya. Jadi sama suku Pak ini ya, Asy'ari ini. Arjul Bukhari kitab syarikah atau syirkah. Syirkah, ya, itu juga kita menjadi apa? Dulu kan ada syarikat Islam, koperasi itu juga syirkah, ya. Atau apa namanya? Usaha bersama itu syirkah. Jadi saling ada saham dan modal itu jadikan satu syirkah juga. Ya. Babus syirkah fit ta'am nahdi wal arud. Oh, ini saya enggak tahu maksudnya. Di sini bersama itu bapaknya itu bapak. Bab berserikat di dalam makanan, kuda dan barang-barang. Kuda. Ya. Nahdi itu kuda berarti ya. Mungkin dalam pasukan kuda tadi mungkin ya. Syarah fit ta'am wan nahdi wal arud. Arud itu barang-barang ya. Barang-barang yang ditawarkan biasanya itu. Barang-barang apa namanya, ya, yang bisa untuk orang banyak. Baik Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini ya, sampai dengan hadis nomor 1626 tentang fadilahnya orang-orang Asy'ari, ya, ya. Itu wallahu alam bisawab. Kita bisa mengambil pelajarannya dan insyaallah buat fadilahnya thalabul ilmi, fadilahnya jihad fisabilillah karena thalabul ilmi, dan fadilah kita tinggal di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah min taufiq hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.